Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Di hari Rabu akan ada ibadah wanita Pelwap di jam 5 sore. Dan di hari Kamis akan ada ibadah pemuda Break Generation di jam 6 sore. Dan di hari Minggu akan tetap dilaksanakan 5 kali ibadah. Jam 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Tetap menggunakan protokol kesehatan dan harus daftar dulu. Dan untuk persembahan akan dikirimkan melalui rekening atas nama Ibu Rita Sulistiawati. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Syukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus. Kita katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Yesus, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
Haleluya. Ajaib. Dengan lembut kita katakan segala pujian, syukur ya Tuhan. bagimu. Ini angkat syukur kami Tuhan. Kau hadir Dan kami dalam percaya hidupku. Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah. Amin. Yesus. Segala pujian. Amin. Segala Pujian kami bersyukur Kau hadir di tempat ini. Kau hadir dalam Hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Sujud di atas Amin. Ku bawa ini kehidupan kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Anugerah-Nya diampuniku dan bebas. Diampuni kami. Diampuni hidupku. Kau baharui kami. Baharui hati. Amin Yesus. Sesuatu terjadi dengan kesungguhan hati kita. Sujud di altar-Mu. Sujud. Terima kasih Tuhan. Ku bawa Yesus. Kami terima anugerah-Nya diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hati. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang. Sesuatu terjadi. Kami percaya sesuatu mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi. Percaya saat datang di altar-Nya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Untuk kami lebih lagi memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Haleluya. Kita akan lebih lagi meninggikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Ayo kita bersorak bagi nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang kita tinggikan, yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajaib. Kita katakan namanya Tuhanku, menara yang karena Dia kota bentengku.
kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dialah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, Amin. termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ajaib Yesus. Kita katakan namanya Tuhan benar menara yang yang teduh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Amin. Kita katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. kita katakan Nama di atas segala hanya Yesus, nama di atas nama. segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa duduk pada nama itu. Sekali lagi ya. Nama di atas, nama di atas segala nama. Yesus, nama yang telah Membebaskanku. Amin. Yesus benar. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi. surga, Amin. termasuk perkasa selamanya. Yesus Yang berkuasa di dalam segala hal. Sekali lagi ya. Kuasa dalam Kita bersorak nama lagi ya. Yesusku. Amin. Engkau yang termulia di bumi Di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa dalam Nama ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ajaib Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan kepersembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup Kita katakan
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kita katakan terlalu besar, terlalu Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Saya jemput semua yang terbangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. darah-Mu, Kau selamatkanku. Yesus, Kini ku hidup menyenangkan. Lalu besar kasih-Mu Bapa, benar pengorbanan yang Kau berikan bagi oh Yesus terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, lalu besar. kasih-Mu Ini Bapa, ucapan kita kepada Tuhan. pengorbanan Karena yang pengorbanan Kau Tuhan yang berikan berikan kepada kita bagiku semua. Oh Yesus, terlalu mahal. Yesus, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu hidupku. besar. Terlalu Ini ucapan kita kepada Tuhan. Kita mengakui oh kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. pengorbanan yang Kau Amin. berikan. Yesus Tuhan. Terlalu Amin Tuhan Yesus. mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang amin bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, seberapa kami umat-Mu yang sudah berhimpun untuk beribadah kepada-Mu pada minggu yang pertama bulan September ini, di ibadah yang kedua, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada melewati masa pandemi ini sampai saat ini, semuanya hanyalah karena kemurahan-Mu. Engkau pelihara kami, Engkau mengasihi kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu, juga menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami, hiburkan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang hidupmu itu seperti uap. Mari kita membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Setiap orang, termasuk kita, pastilah menginginkan satu kehidupan yang lebih baik. Studi, bekerja, berumah tangga, dan apabila di suatu tempat hidup seseorang tidak seperti yang diharapkan, kebanyakan orang berpindah ke kota lain, ke tempat lain mengadu nasib untuk mencari pekerjaan dan untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi di masa sekarang, karena tuntutan ekonomi yang sulit di masa pandemi ini, baik di Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepang, di Asia, Eropa, Amerika, di seluruh dunia, orang pada menginginkan taraf hidup yang lebih baik. Itu adalah manusiawi. Tapi seringkali orang melupakan bahwa hidup ini hanya singkat. Hidup ini hanya sebentar saja. Manusia satu ketika lahir, kemudian saatnya dia akan menikah, sekian tahun dijalani hidup ini. Mau tidak mau, satu ketika pasti dia akan mati. Penguasa sekalipun, presiden sekalipun, termasuk almarhum Presiden kita Soeharto, setelah 32 tahun berkuasa, dia wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi benar firman Tuhan mengatakan, hidupmu itu seperti uap, hanya sebentar, lalu lenyap. Rasul Petrus katakan, seperti rumput. Rumput itu bertumbuh, daunnya hijau lalu berbunga. Tidak lama, saudara, daunnya menjadi kering, bunganya layu, kemudian gugur ke tanah, timbus angin dan tidak ada lagi. Ayub mengatakan seperti bunga yang mekar indah, tapi tidak bertahan lama. 2-3 hari bunga yang indah ini kemudian layu. Saya dan Ibu Gembala pernah ke negeri Belanda melihat bunga-bunga tulip di taman bunga tulip dekat Amsterdam ini, satu kota kecil dekat Amsterdam. Berwarna-warni, merah, putih, kuning, dan lain-lainnya, oranye.
sangat indah, mentakjubkan. Itulah taman bunga yang indah di dunia. Tapi usianya hanya sebulan. Waktu kami ke sana tuh pas lagi mekar-mekarnya. Teman saya mengatakan, waduh aku ke negeri Belanda kok pas tidak ada bunga mekar. Sudah lewat musimnya. Hanya 1 bulan bunga-bunga yang indah ini, saudara ya. Seindah istri saya ini. Ya. Tetapi begitu juga manusia. Keindahannya, kecantikannya akan layu. Fisiknya akan layu, menjadi tua dan tak berdaya, lalu meninggal dunia. Maka dikatakan jika Tuhan menghendaki kami akan hidup. Manusia hidupnya ada di tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 15, my life is in your hand. Saudara, bukan karena pandemi corona atau mara bahaya yang lain, mati hidup manusia ada di tangan Tuhan. Dan Mazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ada yang bisa 90 tahun. Ada yang seperti Musa 120 tahun. Bapak Abraham 175 tahun. Orang tertua dalam Alkitab Matusalah 969 tahun. Saya 27 Agustus kemarin 73 tahun. Sudah lewat 70 tahun ya. Baru kalau sampai 80 kurang 7 tahun ini. Ya mudah-mudahan saya bisa seperti Musa lah ya. 120. Pak Manurung minta berapa tahun? Wah 200 saudara ya. Januari. Ya saya berdoa supaya enggak mati-mati sampai Tuhan datang kembali ya. Haleluya. Jadi ketemu Tuhan enggak usah melalui mati. Nah, saudara, yang penting hidup ini bukan soal lama atau pendeknya. 70, 80, 90, 100, 200 dan sebagainya. Hidup sekian tahun, panjang pendeknya itu, yang penting adalah untuk apa? Ini pertanyaannya. Saudara, yang pertama, yang paling penting adalah untuk selamat. Apa artinya hidup lama, hidup bertahun-tahun, tapi akhirnya mati enggak selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 mengatakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Petrus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Yaitu kamu dan seisi rumahmu. Katakan kiri kananmu, kalau mau selamat percaya Yesus gitu. Dan kalau seseorang percaya Yesus dan selamat, Tuhan juga mau menyelamatkan seluruh isi rumahnya, seluruh keluarganya. Sudah tidak ada satu kekayaan yang terbesar dalam hidup ini selain seluruh keluarga selamat. Keluarga saya, pertama ibu saya, bapak saya lebih dahulu, kemudian bapak saya meninggal, ibu saya, lalu dia berdoa supaya anak-anaknya pun juga selamat. Saya kemudian terima Tuhan berkat doa ibu.
Sesudah saya baru kakak saya. Ibu saya meninggal. Kakak saya meninggal, ayah saya sudah lebih dahulu. Saya belum, saudara. Ya enggak masalah sih. Sudah percaya Yesus, sudah dalam Tuhan, meninggal enggak masalah, mati enggak masalah. Saudara. Tapi masalahnya itu di Firdaus itu enggak ada rawon gitu aja ya. Enggak ada sop buntut. Nah, enggak ada rujak cingur, sop kikil. Wah, itu makanan favorit saya. Nah, jadi saudara, saya percaya kita semua adalah digolongkan pada orang-orang yang sudah percaya Yesus dan selamat. Ini paling penting dalam hidup yang singkat ini. Nah, yang kedua, sesudah percaya, banyak orang percaya kemudian dia belum meninggalkan dunia ini, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Rasul Yohanes, dia berkata, yang pertama, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Itu artinya selamat. Baik tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Kalau kamu percaya Yesus, jiwamu selamat, rohmu selamat, tubuhmu juga selamat. Kata selamat artinya juga sehat, baik-baik saja. Ya, kalau di sini ada yang sakit-sakitan, saudara sudah percaya Yesus dengan iman, terima keselamatan bagi tubuhmu. Terima kesembuhan. Ini diingatkan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini. Tapi kemudian yang penting sesudah percaya Yesus dan selamat itu, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentunya Rasul Yohanes termasuk saya ya. Waduh, sukacita, senang saudara. Kalau saudara lulus ujian S1, S2, S3, STLR, summa cum laude, kemudian dapat pekerjaan, gajimu besar, dan kelak nanti pemuda-pemudi ini, saudara akan menjadi orang yang sukses, yang kaya raya, jadi penguasa, punya kedudukan, wali kota, gubernur, jadi presiden, jadi pengusaha, jadi konglomerat. Waduh, pasti gembala senang. Gembala, waduh bersuka cita, persembahannya bertambah soalnya, ya kan? Tetapi yang menyedihkan kalau anak-anak Tuhan tidak hidup dalam kebenaran. Saudara boleh punya segala hal dalam dunia ini. Tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran, hidup ini sia-sia. Dalam hidup yang singkat ini, jangan dipakai untuk menikmati dosa dalam hidup yang tidak karu-karuan. Saudara boleh kehilangan apa saja dalam hidup ini, asal jangan hilang keselamatan. Yang kedua, jangan hilang kebenaran. Pendeta terkenal, namanya Billy Graham. Ini sudah meninggal, usianya mencapai 100 tahun. When wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost, something is lost. But when character is lost, all is lost. Kalau saudara cuman kehilangan duit, kehilangan kekayaan, sebenarnya saudara nggak hilang apa-apa. Saudara sehat, uang masih bisa dicari. Tapi kalau saudara sudah hilang kesehatan, itu sesuatu saudara hilang. Dan sesuatu ini sangat berharga.
Kesehatan itu mahal harganya. Oleh sebab itu, mari jaga kesehatanmu. Tetapi saudara, biar kekayaan tidak hilang, kesehatan tidak hilang, tapi kalau karakter, kebenaran yang hilang, semuanya hilang. Semuanya enggak ada artinya. Puji Tuhan. Ayo ucapkan bersama-sama. Saudara mahasiswa suka bahasa Inggrisnya. When wealth is lost. 2, 3. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Nanti dihafalin ya. Nanti kita adakan ujian, ini keluar saya tanyakan. Haleluya. Nah, kemudian sesudah hidup dalam kebenaran, berdasarkan hidup yang benar itu, atas seizin Tuhan, kami berbuat ini dan itu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk yang lain. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Kita bukan hidup seperti binatang, seperti kucing. Makan, minum, kawin, mana, mati. Ya. Hidupnya cuma seperti itu. Kita bukan, saudara, hidup untuk makan. Kita bukan hidup untuk minum. Kita bukan hidup untuk kekayaan. Kita bukan hidup untuk senang-senang. Tapi makan untuk hidup. Minum untuk hidup. Duit, kekayaan untuk hidup. Tapi hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan kiri kananmu, hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ini saudara ya. Seumur hidup saudara boleh jadi penguasa, saudara boleh jadi konglomerat, saudara boleh kaya raya, saudara boleh punya apa saja dalam hidup ini, tapi jangan lupa hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini ada orang kaya-kaya di dunia ini ya. Yang pertama itu Bill Gates. Kekayaannya 125 miliar dolar kali 14.000. Ya, 1.500 triliun kira-kira. Ini pentol korek ini paling kaya, saudara. Ya, kekayaannya 3.000 triliun. Wah, saudara. Nah, ini Zuckerberg yang punya Facebook. Kekayaannya 1.200 triliun. Ini 1.100 triliun Warren Buffett. Wow, saudara, ya. Coba kalau Januari ini punya 3.000 triliun. Waduh, wis gak mau Joko Toko wis ya. Aduh, Masya Allah saudara ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah hidupnya memuliakan Tuhan? Ini saudara, biar saudara hidup sederhana. Pekerjaanmu gak terlalu besar. Seperti Yohanes ini cita-citanya mau buka bengkel ya. Tidak apa-apa, kawin buka bengkel ya. Tapi hidupnya memuliakan Tuhan. Januari mau meneruskan buka toko. Apa jadi pastor? Kok jadi pastor gak kawin ya. Yang penting hidupnya memuliakan Tuhan. Ini orang-orang kaya di Indonesia. Michael Hartono, Budi Hartono, yang punya Jarum.
orang paling kaya di Indonesia, Susilo Wonowijoyo yang punya gudang garam, Eka Cipta Wijaya pabrik kertas yang besar ini, Khairul Tanjung yang punya Transmart, Trans TV itu, Murtoyo Po itu perkebunan, raja perkebunan, raja kayu, raja hutan ya ini. Lim Haryanto Wijaya, lalu Antoni Salim, ini penerusnya Salim Group, saudara, dan sebagainya ini. Ini orang-orang kaya di Indonesia, saudara. Saya berdoa saudara jadi salah satu ini nanti ya. Tapi jangan lupa sama gembalamu ini ya. Ade, kalau kamu jadi salah satu ini masih mau main musik? Wah masih. Alhamdulillah ya. Wow, saudara. Jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Ini orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ada yang kaya, ada yang berkuasa ya, yang paling berpengaruh. Nanti saudara di ranking berapa nih? Yang paling berpengaruh Donald Trump, Putin, Paus, saudara ya. Ini Jeff Bezos, Bill Gates, itu orang-orang paling berpengaruh. Orang-orang yang hidupnya mengubah dunia. Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar ini. Albert Einstein sudah penemu teori relativitas. Tapi tidak peduli saudara. Apakah hidupnya memuliakan nama Tuhan? Ya. Kemudian, apakah hidupmu berguna? 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi saudara, dalam segala sesuatu, apakah hal ini membuat hidupku berguna? Berguna bagi diriku, berguna bagi keluargaku, berguna bagi gerejaku, bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, dan berguna bagi gereja. Berguna bagi Tuhan, karena memuliakan Tuhan tadi. Saudara, itu sebabnya apakah sesuatu ini akan menghalangi aku, akan menggangguku untuk hidup beribadah melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini penting. Banyak orang membiarkan banyak hal dalam hidupnya menjadi gangguan, menjadi rintangan. 1 Korintus 7 ayat 35 mengatakan semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Kita memang bebas apa saja. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ini konteksnya pernikahan. Rasul Paulus mau menikah ya menikahlah. Wes gak betah daripada ngempet ini. Kawin. Tapi jangan sampai sesudah kawin itu menjadi gangguan, kamu tidak lagi melayani Tuhan. Kamu tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Yohanes ini mau kawin ya. Nanti Senin berangkat besok. Akan melamar saudara. Nanti calonnya dibawa pulang. Januari kawinnya. Di bareng sampai Januari, bisa bulan Januari. Ini banyak kok Januari ya.
banyak di sini karek ngencoba ya. Oke, kon golek sing ya apa sih? Cuman saudara mestinya sesudah menikah itu tambah setia beribadah pada Tuhan. Kebanyakannya waktu muda saudara, waduh setia. Pemuda, sekolah minggu, remaja, wanita, pria, ibadah 1, 2, 3, 4. Itu hari-hari tak takoni, kamu ibadah berapa? 4 kali wih, luar biasa saudara. Tapi nanti ya saya lihat sesudah kamu kawin bagaimana. Biasanya kalau sudah menikah punya anak, baru saudara, sudah tidak kelihatan lagi di gereja. Kok tidak di gereja? Hamil itu ya. Oh ya wis, hamil nanti keguguran. Sudah anaknya lahir, lu kok tidak di gereja? Masih kecil momong bayi. Anaknya sudah besar, lu kok tidak ke gereja? Hamil lagi. Sudah kapan dong gereja nih, saudara ya? Mestinya saudara sesudah menikah, punya anak, tambah setia beribadah. Lek perlu bawa anak-anakmu ke gereja. Saya lebih suka sedini mungkin saya anjurkan jemaat. Bawa anaknya ke gereja. Engkau nangis, tidak apa-apa. Biar menangis. Saya lebih senang jemaat dengerin khotbah saya sambil mendengarkan bayi menangis. Ya, saudara tahu nggak itu kenapa bayi itu menangis? Minta adik lagi. Lu nggak ngerti ya. Ibu ingin godek. Bapak mandu-mandu, amin. Nah, jadi saudara apa saja, pekerjaan, studi, menikah, punya anak, jangan itu menjadi gangguan, menghalangi, merintangi ibadahmu kepada Tuhan sehingga engkau menjauhkan diri dari ibadahmu kepada Tuhan. Ini loh, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ayo kita baca sama-sama ini. 2, 3. Janganlah seperti dibiasakan. Wah ini loh saudara ya. Anak-anak muda jemaat kita ini. Ibadah welcome party. Waduh saya bersyukur kepada Tuhan ya. Ini anak-anak ini beberapa tahun lalu ini umumnya sudah jadi-jadi semua nih. Sudah lulus, sudah bekerja semua nih. Ya, tapi jangan meninggalkan ibadahmu. Haleluya. 2 Timotius 4:10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas ini tadinya setia melayani Tuhan bersama Rasul Paulus. Lalu dia ditugaskan ke kota Tesalonika melayani satu jemaat di sana. Jadi hamba Tuhan kan susah. Enggak ada sponsor. Makan enggak enak. Lalu saudara dia kecantol. Rondo teles. Ya, dia kawin sama janda kaya raya. Loh apa enggak boleh? Boleh. Silahkan saja, sudah tidak ada yang larang. Asal benar. Tapi masalahnya sesudah kawin dengan janda ini dia meninggalkan Paulus. Meninggalkan pelayanan itu artinya. Puji Tuhan. Dia lebih mencintai dunia ini. Mencintai dunia, tidak mencintai Tuhan lagi. Sudah tahu artinya mencintai. Kata mencintai terdiri dari 2 kata, yaitu cinta dan tai. Ya. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, nggak dapat cintanya, dapat tainya. Ya. Dunia ini kosong. Dunia, filsuf dari Jerman Schopenhauer mengatakan, dunia ini seperti fata morgana. Yang dilihat
Dari jauh begitu indah. Seperti ada oase danau yang segar. Pohon-pohon palma, pohon kurma yang manis. Tapi ketika orang ke sana, hanya padang pasir yang tandus dan gersang. Dunia ini gersang. Seperti saudaranya kelihatan indah, tapi gersang. Dunia ini seperti air laut. Semakin diminum tidak menghilangkan kehausan, tapi semakin haus. Kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada dalam dunia ini. Makanya saudara sekalipun saudara bertambah kaya, bertambah punya kedudukan, punya rumah mewah, mobil mewah, tapi jangan cinta itu semua. Cintanya tetap kepada Tuhan. Bahkan semakin mencintai Tuhan. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Ini akibatnya, Tuhan sudah ingatkan akibatnya orang yang meninggalkan Tuhan. Itu jahat dan engkau akan mengalami kepedihan. Engkau akan mengalami kesusahan, engkau akan mengalami kekecewaan. Engkau akan, terjemahan lama mengatakan, betapa pahitnya, pedih pahitnya, tanpa Tuhan hidup ini pahit. Saudara, mestinya orang dengan segala anugerah Tuhan, kalau dia sudah boleh selamat, dia boleh hidup benar, dia boleh memuliakan Tuhan dan setia beribadah melayani Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan. Mestinya itu membuat dia tambah bersyukur kepada Tuhan. Di akhir zaman ini semakin jarang orang yang bersyukur. Mazmur mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bagaimana membalasnya? Tidak cukup saudara, apapun yang kita buat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat dan berikan kepada kita. Makanya pemazmur mengatakan, bagaimana akan kubalas? Bagaimana kita membalasnya? Apa yang harus kita buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita boleh melakukan segala sesuatu tadi. Kalau kita membalas kebaikan Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita beribadah pada Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan disertai hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini? Atau masih bersungut-sungut, kecewa, mengomel? Pekerjaan cuma begini. Sepanjang hari sepi. Ya ada 1-2 beli itu bersyukur saudara ya. Kalau masih hidup ini bersyukur. Syukur alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah saudara, tadi malam saya pulang dari Amerika Serikat menghadiri PETC, Pentecostal Education Training Center di kota Connecticut, Amerika, penamatan sekolah Alkitab di sana. Saya diundang, saya hadir melalui Zoom. Nong Amerika, kapan budale? Melalui Zoom. Saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun cuma beberapa menit.
Ya, saudara, doa sambutan, doa pengutusan, cuma beberapa menit, amplopannya dolar, saudara. Ya, lek di KI, ya. Ibu Gembala tanya, di amplop piro wae? Turung ditakoni, enggak ono amplope mek doa tok. Tapi saya enggak lihat itu, saudara ya. Saya boleh lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Bahkan saya masih mau melayani lagi. Besok saya akan menghadiri musyawarah wilayah di Sidoarjo, saudara. Terima kasih Tuhan. Banyak orang tidak bisa melayani, saudara ya. Banyak orang tidak bisa melakukan ini dan itu. Kita masih boleh melakukan ini dan itu. Tapi yang benar sesudah engkau diselamatkan. Ya, jangan melenceng untuk kemuliaan nama Tuhan. Singkirkan segala hambatan. Singkirkan segala gangguan. Dan fokus, saudara. Jangan cinta harta, jangan cinta dunia ini, tapi makin lebih kepada cinta Tuhan. Ya, maka saya sampaikan ini seorang yang terkenal, namanya William Booth. Ini ya, General William Booth, founder of the Salvation Army, pendiri dari Bala Keselamatan. Mulai muda, ini contoh dari apa yang saya khotbahkan tadi. Sesudah diselamatkan, hatinya membara. Dia tidak mau hidup dalam dosa lagi, dia hidup dalam kebenaran. Kemudian menyerahkan hidupnya, menggunakan waktunya, seluruh hartanya untuk melayani Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata-katanya yang terakhir bukan berarti tidak ada rintangan, halangan. I'll fight. Begitu, saya siap bertempur, menghadapi apa saja. While women weep, as they do now, I'll fight. Ya, ketika wanita-wanita istrinya lemah tidur, saya tetap kuat. Ya, while little children go hungry, as they do now, I'll fight. Banyak anak-anak kelaparan, berat melayani kebutuhan mereka. Saya siap. While day yet remains, when dark said without the delight of God, I'll fight. Banyak orang hidup dalam kegelapan. Siapa yang akan memberitakan Injil? I'll fight. Aku siap. Saudara, I'll fight to the very end. Saya siap sampai akhir. Apapun hambatan, halangan yang aku hadapi, I'll fight. Tetap maju, pantang mundur, maju terus dalam Tuhan sampai langkah yang terakhir. Katakan kiri kananmu, I'll fight. Ya, I'll fight. Haleluya. I'll fight itu siap bertarung, menghadapi apa saja. Tidak takut, karena Tuhan beserta. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah
hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, bakalan hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam setiap hati kami, menyadarkan kami bahwa hidup kami begitu singkat. Itu sebabnya untuk apa hidup yang singkat ini Tuhan? Biarlah Tuhan benar-benar kami sudah percaya kepada-Mu dan selamat. Kami hidup dalam kebenaran. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk beribadah melayani-Mu, dengan menyingkirkan segala hambatan dan gangguan. Haleluya, semakin mencintai Engkau, tidak mencintai dunia ini ya Tuhan, dan berjuang sampai akhir menggunakan hidup yang singkat ini. Haleluya, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, haleluya, melalui tubuh dan darah-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan umat-Mu semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan balas segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
salibku ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Sudah semua, saudara, sudah dilayani. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Masker saudara bisa ditarik ke bawah. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang telah kuterima kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, serta memberikan pada para muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu semua. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini sambil kita mengingat kembali tubuh Yesus yang telah diserahkan, dikorbankan mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula sesudah makan, Yesus mengambil cawan, memberikan kepada para muridnya, dan berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru, dan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Kita minum bersama-sama sambil kita mengingat kembali darah Yesus yang telah ditumpahkan sehingga dosa kita diampuni. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Kami ditebus. Dosa kami diampuni Tuhan. Kami diselamatkan dan kami diberkati. Kami menjadi milik Allah kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami semua diberkati dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Sesudah itu kita memberi persembahan baik untuk kas gereja kita maupun persembahan sukarela dan juga persepuluhan saudara. Mari kita naikkan pujian. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Gunung tinggi ku naik mencari damai. Lembah suram ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Naik mencari damai. Lembah suram ku turun mencari damai.
dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Mari kita berdiri bersama. Gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Gelombang jurang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, kita minggu depan beribadah seperti hari ini jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore dan kita buka kembali jam 7 malam. Hari Rabu ada ibadah wanita, Kamis pemuda dan ibadah sekolah minggu remaja hari Minggu di lantai 4. Tuhan memberkati. Sebelum kita berpisah, haleluya. Kalau naik citylink itu ya, biasanya orang berjalan di tengah sawah tergelincir masuk ke kali. Sampai di sini kita berpisah. Minggu depan kita ketemu kembali. Persalaman muka belakang kiri kanan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita menadahkan tangan kita. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa